Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di videoku kali ini, seperti yang di judulnya, aku mau ngasih tahu sesuatu tips buat kalian anak kuliahan yang di semester tengah ataupun kalian mau yang semester akhir. Kebetulan aku sekarang semester 7, mau liburan ke semester semester 7. Aku sekarang semester 6, mau liburan untuk ke semester 7. Dan yaps, aku harus punya judul buat mengajukan skripsi aku. Jadi aku harus cari judul. Tapi aku bingung aku mau cari judulnya di mana ya. Selain kita baca-baca skripsi cutting tuh dari mana ya kira-kira ya. Dan aku juga bingung kira-kira aku mau ngambil konsentrasi apa. Aku bingung. Jadi buat kalian yang sama kayak aku nasibnya bingung buat cari judul skripsi itu dari mana, referensinya. Terus buat kalian yang masih semester tengah kayak semester berapapun itu, misalkan yang masih belajar, yang belum skripsian, pasti kalian masih menghadapi UTS dan juga UAS gitu. Apa sih nama websitenya gitu. Jadi sebelum kita ke videonya, pastiin dulu kalian udah klik tombol like, komen, dan yang terpenting itu adalah subscribe. So langsung aja kita ke videonya. Jadi, dua website ini itu namanya adalah studoku.com dan juga doccity.com. Dua website ini itu menyediakan rangkuman dosen, catatan dosen, dan juga jawaban ujian kalau misalkan dosen itu tuh meng-up catatan dia ke doccity.com maupun studoku.com. Jadi, biasanya tuh beberapa kampus, beberapa dosen di satu kampus itu ada nih catatannya di dua website ini, jadi kalian bisa ulik-ulik banget. Nah, gimana sih cara pakainya, terus cara nyari jawabannya ataupun catatan dosen yang di-up di doccity.com dan juga studoku.com itu gimana cara pakainya? Ini dia tutorialnya. Setelah kalian buka webnya, tampilan awalnya kayak gini. Kalian bisa langsung searching aja kalian mau cari tema apa. Contohnya di sini aku mau cari soal matematika. Nah, di sini ada jurnal ataupun catatan dosen yang dosen up di sini gitu loh. Terus coba kita cari tema yang lain, contohnya pertanian. Sebenarnya ini catatan dosennya itu ada yang dikit dan juga ada yang banyak. Jadi tergantung dosen itu nge-up catatan mereka ke web ini atau enggak gitu. Kita cari contoh lain. Nah, ini. Tapi minusnya di web ini tuh berbayar guys. Jadi kalau misalkan ada lambang kuning itu tuh dia berbayar. Jadi kalian gak bisa baca full catatan dosen itu. Kayak gini kalian bisa langsung scroll aja ke bawah, banyak banget PPT maupun catatan dosen. Nah, di sini aku coba buat buka satu catatan dosen yang berbayar. Nah, tampilannya kayak gini guys. Jadi kalian cuma bisa baca beberapa halaman aja karena dia tuh berbayar tuh. Jadi kalian nggak bisa buka full ataupun download semua. Di sini aku buka PPT dosen. Ini juga sama berbayar. Jadi kalian cuma bisa baca beberapa slide aja. Tuh kayak gitu guys. Cuman ya lumayan lah. Minusnya dia berbayar. Website kedua yaitu studoku.com. Jadi tampilan awalnya kayak gini. Kalian masukin nama universitas kalian dulu. Nah, baru deh nanti laporan, catatan ataupun PPT dosen di universitas kalian itu kelihatan di sini gitu. Jadi tergantung universitasnya. Contohnya di sini aku searching tentang hukum pidana. Nah, di sini ada kuis, ada buku ataupun laporan, makalah dan lain-lain yang di-up dosen ke studoku.com ini. Ini juga sama guys, berbayar. Jadi contohnya di sini aku buka kuis. Kita bisa lihat dengan nge-scroll ke bawah. Jadi kita nggak bisa ngelihat semua karena ini juga berbayar sama kayak Doccity itu. Jadi kalau misalkan kalian mau download pun kayak gini. Jadi kita cuma bisa lihat beberapa lembar atau slide aja. Nah, buat kalian yang semester akhir sama kayak aku yang lagi pusing nih cari judul skripsi itu di mana ya? Selain di skripsi cutting, terus
referensinya pastinya kita cari biasanya di jurnal internasional ataupun di Google Scholar, Perplexity, Publish or Paris. Nah, selain di situ tuh kita carinya di mana sih gitu loh. Untuk mempermudah kita nyari judul skripsi, aku ada satu website yang bisa banget buat kita jadiin referensi untuk judul skripsi kita gitu. Dan ini tuh bisa banget buat semua jurusan. Kalau aku kan hukum, nah itu ada di situ. Terus misalkan kalian yang ilmu pemerintahan, terus kalian yang jurusan pertanian ataupun apapun itu ada di website ini. Nah, nama websitenya yaitu adalah koleksiskripsi.com. Nah, di sini kalian bisa banget cari judul yang berkaitan sama jurusan kalian. Karena aku juga udah coba, tapi kalian jangan comot-comot aja gitu loh. Maksudnya kalian habis cari terus kalian nemu nih yang menarik, yang menurut kalian ini tuh fashion kalian banget gitu judulnya. Habis kalian ambil judulnya, kalian carilah bahan-bahannya biar nanti waktu kalian ajuin ke dosen kalian itu tuh nggak mentahan gitu loh. Kalian udah punya bahan-bahan dan jurnal-jurnal yang mendukung buat judul yang kalian ambil di website koleksiskripsi.com ini kayak gitu. Nah, gimana sih cara pakainya? Kalau misalkan kalian masih bingung cara pakainya, sini aku kasih tahu tutorialnya. Nah, tampilan awalnya kayak gini. Kalian bisa scroll ke bawah untuk cari yang berkaitan sama jurusan kalian, ataupun kalian bisa langsung ke penelusuran di atas. Kalian bisa langsung cari aja. Contohnya di sini aku mau cari tentang hukum Islam. Langsung kalian ketik aja, terus kalian telusuri. Nah, nanti bakalan muncul judul-judul yang berkaitan sama tema yang kalian masukin itu, dan itu tuh bisa jadi referensi skripsi kalian. Terus kalian tinggal cari rujukan jurnal-jurnal yang mendukung judul kalian. Dan di sini juga kalian bisa baca skripsi cutting yang berkaitan sama judul kalian. Jadi ada beberapa skripsi yang disediakan di website ini. Jadi kalian tinggal baca. Nah, itu dia guys, 3 website yang bisa membantu kita sebagai mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan juga membantu kita yang semester akhir dalam mencari judul skripsi. Semoga 3 website ini bisa membantu kita semua sebagai mahasiswa yang lagi pusing mencari judul dan juga pusing dalam UAS, ujian UTS UAS gitu. Itu ada banget di website Studoku dan juga docsity.com, dan yang mau cari judul skripsi ada di koleksiskripsi.com. Semoga website yang aku kasih bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas kalian. Sebelum kalian tinggalin video ini, pastiin dulu kalian udah klik tombol like, komen, dan yang terpenting itu adalah subscribe. Bye bye and see you next time.